Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan Reka Cipta dengan judul Model Desa Pintar. Pengusul dari proposal ini adalah sebagai Ketua Erik Chandra Pertala MHUM, kemudian sebagai anggota Asril Adi Sunarto, MKOM, Hartono ST, M. Khairul Amal MM, dan Dina Megawati MSI. Dan sebagai mitra pada program ini adalah Andriansa sebagai Kepala Desa dari Desa Bojongenteng. Latar belakang terciptanya Reka Cipta ini adalah bahwa Desa Berkah membutuhkan satu aplikasi untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara digital, serta dapat memiliki data digital yang mudah diakses dan selalu terkini atau up to date. Nah, dari luaran kegiatan ini diharapkan akan tercipta aplikasi pintar sesuai dengan kebutuhan dan karakter desa dan tersedianya data digital desa untuk kepentingan perencanaan pembangunan desa. Tim pengusul yang terlibat dalam pengembangan desa pintar ini sebelumnya telah terlibat dalam pengembangan model pengembangan pariwisata bekerjasama dengan Desa Kebun Manggu serta pengembangan peta digital yang bekerjasama dengan Dinas Peternakan Kota Sukabumi. Dan saat ini tim sedang mengembangkan desain model desa pintar yang bekerjasama dengan mitra, dalam hal ini Desa Berkah. Kerjasama dengan mitra terkait dengan pengembangan desa pintar ini dilatar belakangi dengan munculnya kebutuhan dari desa pada saat kegiatan KKN. Dan pada kegiatan KKN tematik yang pernah dilangsungkan di Desa Berkah ini, tim dari perguruan tinggi mencoba membantu desa dengan mengembangkan informasi berbasis web melalui blog. Nah, selanjutnya desa berkeinginan untuk mengembangkan desanya menjadi desa pintar melalui digitalisasi layanan dan informasi. Dalam kerjasama ini, desa berkomitmen secara in-kind dan in-cash untuk mendukung program yang akan dilaksanakan. Secara in-cash, desa berkomitmen untuk bisa menyediakan dana sebesar 109.800.000 dan untuk in-kind-nya sebesar 122.300.000. Peta jalan yang berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan ini adalah seperti yang tergambarkan, yang sudah dilaksanakan adalah dengan kerjasama dengan mitra dalam pengembangan teknologi informasi sederhana, itu pengembangan website dengan memanfaatkan blogs, kemudian yang sedang dilaksanakan, mitra menyiapkan perancangan pengembangan sistem desa pintar bersama dengan perguruan tinggi. Kemudian yang akan dilaksanakan adalah mitra dan perguruan tinggi akan melaksanakan pengembangan desa pintar dan ekosistemnya. Sehingga pada akhirnya Desa Berkah akan bisa menjadi salah satu desa pintar atau smart village di Kabupaten Sukabumi. Metode pelaksanaan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah yang pertama pengembangan sistem desa pintar, pengembangan aplikasinya, kemudian pembangunan server ya sebagai sarana pendukung. Kemudian ada pelatihan, melatih dari SDM untuk dapat menggunakan sistem yang akan dibangun ini. Kemudian pendampingan dilaksanakan untuk mendampingi penggunaan di tahap-tahap awal dalam memaksimalkan penggunaan dari aplikasi. Yang kelima adalah survei. Survei ini dimaksudkan adalah untuk mengisi dan untuk memperbaharui data-data yang ada di desa, sehingga informasi-informasi yang ter-up-to-date itu bisa masuk ke dalam sistem dan bisa diakses secara digital. Selanjutnya target luaran dari kegiatan ini adalah yang pertama terbangunnya sistem desa pintar atau smart village, kemudian terbangunnya server dan meningkatnya kapasitas SDM serta terbangunnya ekosistem MBKM. Karena ini merupakan salah satu program juga untuk mendorong kegiatan pembelajaran di luar kampus, sehingga ekosistem MBKM ini menjadi salah satu yang menjadi target luaran dari kegiatan ini. Sedangkan untuk jadwal kegiatan, program ini akan dilaksanakan selama 4 bulan, yang dimulai dari bulan Agustus dan berakhir pada bulan November. Untuk kebutuhan anggaran, bisa dilihat di tayangan,
Jumlah total yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah Rp466.819.500. Dengan rincian sebagai berikut: untuk honorarium itu sebesar Rp33.680.000 yang sumber pendanaannya dari Dikti. Kemudian untuk biaya operasional totalnya Rp37.852.000 dengan pembagian dari Dikti Rp28.852.000, dari perguruan tinggi Rp7 juta, dari mitra Rp20 juta. Kemudian untuk biaya produksi yang terkait dengan biaya produksi alat total Rp296.787.500 dengan rincian dari Dikti Rp117.187.500, kemudian dana dari mitra Rp179.600.000. Biaya produksi non alat Rp95.500.000 dengan rincian Rp45 juta, dan dari mitra Rp50.500.000. Sedangkan untuk biaya pengelolaan itu bersumber dari dana perguruan tinggi, sehingga total dana yang diajukan ke Dikti adalah Rp224.719.500. Sedangkan dari perguruan tinggi kontribusinya sebesar Rp10 juta, dan dari mitra total kontribusi Rp232.100.000. Demikian presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.